jenis Itama. Adapun jenis Leviset, itu lebih kecil daripada Itama. Itama ini lebih besar daripada Leviset. Adik-adik tahu lebah apis nggak? Itu yang ada di film-film kartun. Tahu kan? Tahu. Nah, warnanya lebah apis itu warnanya apa? Kuning sama hitam. Ya, betul. Nah, sedangkan Itama ini, lebah kelulut ini warnanya hitam saja. Sedangkan untuk lebah apis itu dia menyengat. Sedangkan lebah kelulut ini tidak menyengat. Lebah apis itu madunya manis, sedangkan lebah kelulut ini madunya asam, sedikit asam, kadang manis, kadang asam, tergantung dengan pakan makanannya yang ada di sekitar. Membudidayakan lebah madu kelulut ini ada dua cara. Cara yang pertama itu kita tebang pohonnya yang seperti itu, terus nanti kita buat jalur masuknya lebah kelulut itu. Cara yang kedua adalah kita buat rumahnya, kita buat toppingnya, ini toppingnya namanya. Terus kita buat saluran masuknya dari batang pohon yang sudah ada tersedia di lebah kelulut itu. Nanti kita buat jalurnya, jadi ketika lebah kelulutnya itu keluar mencari makan, nanti dia kembali, terus nanti dia masuk lewat jalur masuknya, terus nanti dia buat sarangnya di sini. Nah, di sini itu ada yang namanya resin. Nah, resin itu adalah getah dari lebah yang dari ludahnya lebah yang mengandung getah. Nah, seperti ini. Ini namanya resin atau propolis. Ini manfaatnya ada untuk obat-obatan dan kesehatan lainnya. Madu itu menghasilkan dari bunga-bunga yang ada di sekitar kawasan sarangnya lebah. Nah, jadi bunganya apa aja? Bunganya ada pohon kelapa, bunganya itu pohon-pohon dari rambutan. Ada juga yang di depan, paling depan itu kalau adik lihat tadi itu yang bunganya warna pink. Nah, itu makanannya lebah, itu namanya air mata pengantin. Dalam satu koloni itu ada 3 pembagian tugas, yaitu 1 lebah ratu. Lebah ratu apa tugasnya? Apa? Bukan. Lebah ratu tugasnya ialah bertelur. Jadi dia setiap sehari bertelur saja. Terus yang kedua adalah lebah pejantan. Lebah pejantan itu adik-adik tahu apa tugasnya? Membuahi ratu. Jadi tugasnya pejantan itu dia hanya membuahi ratu, setelah itu dia mati. Untuk lebah pekerja adalah pekerjaannya mencari makan, menjaga sarang, membuat sarang, merawat telur. Jadi banyak pekerjaannya para lebah pekerja. Hanya kami menggunakan, adik-adik tahu alat galon yang elektrik. Nah, itu kami beli, terus kami modif berupa jadi dia itu dengan botol minuman. Jadi tutupnya itu kami tutup, terus kami lem. Nanti jadi kami tuh sedotnya lewat dari besinya itu. Jadi kami tinggal pencet, jadi dia tersedot. Nah, kalau ada juga yang cara manual itu dia pakai
suntikan. Jadi kita sedot begini aja. Nah, biasa satu stup ini menghasilkan sampai satu botol yang 250 ml. Nah, dia itu punya nilai ekonominya. Kenapa dia punya nilai ekonomi? Madunya bisa dijual, propolisnya juga bisa digunakan untuk kesehatan. Jadi semuanya itu sangat bermanfaat untuk kita manusia. Dengan pakannya tadi, ini di sekitar kita itu ada jeruk nipis. Jeruk nipis, ya. Terus ada rasa-rasa familiar yang kan dirasakan cuma nggak bisa mendeskripsikan. Iya, iya karena dia ada pohon-pohon mangga, pohon rambutan tadi itu, ada pohon kelapa juga. Dia ambil dari bunganya pohon-pohon itu. Iya, turun. Bikin berdua, bikin lama nunggu kehidupan sehari-hari makhluk hidup yang sudah tidak digunakan kembali. Jadi harus tahu apa itu artinya sampah. Sampah terbagi bermacam? Ya, bukan. Sampah organik, yang kedua non organik atau anorganik, yang ketiga sampah B3. Nah, ini yang perlu banyak kita ketahui. B3 itu panjangannya berbahan, berbahaya, beracun. Indonesia itu yang kedua setelah Saudi Arabia penghasil sampah makanan yang banyak. Jadi contoh nih, yang tadinya itu porsi buat 2 orang kalian makan jadi 1 piring kan, ternyata nggak habis, separuhnya dibuang. Itu kan itu jadi sampah itu sebenarnya. Jadi itulah budayakan atau biasakan ubah hidup kalian, makanlah semampu kalian. Maksudnya setiap yang kalian ambil itu harus habis dimanapun kalian makan. Buat kondisi sampah ya. Yang kalian lihat di sini plastik. Terus apa lagi yang kalian lihat? Kardus. Hah? Betul, karung. Apa lagi? Hah? Betul. Oke. Bisa disetor ke bank sampah dan ini juga punya nilai deh. Tapi dengan catatan kondisinya harus bersih ya. Kenapa sampah itu dianggap sepele? Karena itu tadi tidak dipilah dari awal. Kalau semua dicampur jadi satu kotor, nah itu jadi dianggap residu deh, tidak ada nilainya. Tapi kalau kalian pilah dari awal kayak itu yang disekolahkan nasabah kami, itu ada nilainya uangnya itu deh. Sekilo itu ada data harga di situ. Nah, itu dinilai harganya berapa dari setiap sampah yang disetorkan. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme sampah. Kalau kita sudah pilah, ngapain lah pilah dari rumah, nanti dicampur juga sama petugas sampah itu ya